Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kembali tugas kasus 3 yang dimana tema pada kali ini yakni explanation text yang fokusnya pada fenomena. Fenomena di sini maksudnya kejadian-kejadian alam di situ. Ini berikut tampilan awal di presentasi yang saya buat. Baik, di sini setelah dari tampilan awal ini maka akan disajikan beberapa menu. Di sini ada 8 menu. Menu pertama yaitu congratulation, kompetensi dasar, IPK, tujuan pembelajaran, lesson, reference facilitator, dan evaluation. Baik, kita ke menu yang pertama yakni congratulation. Maka ini sebagai preface ataupun sambutan perdana kepada peserta didik nanti, yang dimana ungkapan syukur ataupun terima kasih karena kita masih diberi kesehatan, waktu untuk saling bertatap muka atau berjumpa, place ataupun tempat yang barangkali mungkin atau penuh barokah itu, dan the candidate, ungkapan selamat datang juga kepada para kandidat-kandidat yang dimana di sini dimasukkan kepada peserta didik itu sendiri. Jadi itu isi daripada item pertama, yakni di congratulation. Next, di poin kedua, di sini ada kompetensi dasar, di mana isi daripada kompetensi dasar ini yakni di aspek pengetahuannya 3.5, yakni membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks explanation, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11 sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, di aspek pengetahuannya, maksud saya di aspek keterampilannya yakni menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Dalam teks ilmiah, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks pula. Itu 2 kompetensi dasar yang tersaji di dalam item kedua ini. Selanjutnya kita diarahkan ke item ketiga, yakni IPK, yang dimana ini turunan daripada kompetensi dasar itu sendiri. Maka di sini ada 2 aspek pengetahuannya, yakni menganalisis generic structure teks interaksi transaksional yang melibatkan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau kejadian sesuai dengan konteks. Yang kedua yakni menyeleksi language features text explanation text interaksi transaksional yang melibatkan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau kejadian sesuai dengan konteks. Itu 2 aspek pengetahuan yang merupakan turunan dari KD atau kompetensi dasar itu. Lalu 2 aspek keterampilan pula, yakni 4.5.1, membuat teks interaksi transaksional terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian sesuai dengan konteksnya pula. Yang kedua 4.5.2, menyusun teks interaksi transaksional terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian sesuai dengan konteksnya pula. Itu aspek keterampilan dari IPK ini. Lalu ke poin selanjutnya, ini poin keempat. Di sini ada tujuan pembelajaran. Dimana di sini tujuan pembelajarannya yakni, jadi setelah belajar ini saya harus bisa apa ya? Ini pertanyaan daripada seorang murid barangkali. Ya, di sini juga saya animasikan pula siswa dari SMK itu sendiri. Jadi yang pertama yakni memahami fungsi sosial dan struktur dari teks interaksi transaksional yang melibatkan memberi, meminta informasi terkait keadaan atau kejadian sesuai dengan konteksnya pula. Yang kedua menjelaskan language feature teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian sesuai dengan konteks. Membuat teks interaksi transaksional terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian sesuai dengan konteks. Dan yang terakhir yakni menyusun teks interaksi transaksional terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian sesuai dengan konteks. Itu tujuan dari pembelajaran ini. Lalu kita ke
listen. Nah, ini learning material. Sebelum kita ke ini maksud saya ini beberapa poin ataupun list dari materi yang tersaji di PPT ini. Jadi ada definition, ada purpose, generic structure, characteristic, social function, dan the last is grammar and language feature for explanation text. Sebelum kita ke materi, di sini saya juga sajikan persepsi terlebih dahulu sebagai pijakan atau langkah awal untuk lebih mengenal terkait dengan explanation text itu sendiri. Nah, mari kita sama-sama simak terlebih dahulu video yang sebagai persepsi ini. Jadi itu persepsi dari explanation text itu sendiri. Lalu setelah disajikan video tersebut, maka kita langsung memasuki ke poin pertama, yakni definition dari explanation text itu sendiri. Dan di sini pun saya juga sajikan video dari explanation text itu sendiri. Mari kita kembali menyimak dari video tersebut. Lalu setelah itu juga saya tulis beberapa definisi terkait dengan explanation text itu sendiri. Jadi explanation is a text which process relating to form of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how the forming of the phenomena it is often found in science, geography, and history textbooks. Itu isi daripada learning material itu sendiri. Berikut ada purpose of the explanation text. Ini isinya dan kepencet. Nah, ini diisi daripada purpose of the text itu sendiri. Barangkali bisa dibaca-baca sendiri. Lalu ada generic structure-nya di sini. Pada situ, dan juga saya sajikan beberapa keterangan terkait daripada each point of the generic structure itu. Sequencing, dan terakhir ini yakni conclusion. Lalu karakteristik of the explanation text. Jadi ini ada karakteristiknya, ada 6 poin dari irisna sampai present tense ini. Lalu social functionnya. Ini social function daripada explanation text. Lalu terakhir ada grammar and language feature daripada explanation text itu sendiri. Dimana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin di situ. Fokus on generic human sampai using conjunction of time. Itu isi daripada learning material itu sendiri. Lalu kita kembali ke menu awal. Di sini ada reference. Referensinya ini juga saya ambil dari buku SMK buku SMK terbitan dari kementerian juga. Berikut dengan beberapa source yang saya ambil di internet. Fasilitator ini sekilas belum fix, sebenarnya belum full. Ini masih sederhana terkait dengan biografi saya sendiri. Ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan WhatsApp. Ini fasilitator, dan terakhir itu email. Terakhir ada evaluation, ini beberapa deskripsi nanti penilaiannya yang akan disajikan juga ke peserta didik, di mana di sini ada attendance dengan kuadran poin 10%, tasnya nanti bobotnya 25%, discussionnya itu 30%, advance materialnya itu ada 15%, dan formative text itu sendiri. Jadi itu beberapa poin menu yang ada di presentasi ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar.